Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahran mubarakan wa farada 'alaina siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa 'ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama pada hari ini berkumpul di tempat yang sangat mulia untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah berada di jalannya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita saat ini berada di bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah memberikan pintu ampunan seluas-luasnya bagi hamba-hambanya yang beriman, yang ingin bertaubat, memohon ampun atas segala kesalahan dan dosanya. Maka dari itu, di bulan yang sangat mulia ini, marilah kita sama-sama bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam melakukan amal saleh. Kita bermuhasabah diri, kita mengintrospeksi diri kita atas segala kesalahan dan dosa yang selama ini kita perbuat. Karena hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah hamba yang tidak mempunyai dosa, yang tidak mempunyai kesalahan, bukan. Namun hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang dinanti-nantikan kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang senantiasa bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat kepadanya, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa membersihkan dirinya dari perilaku-perilaku yang tidak baik, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci seorang hamba yang merasa dirinya baik, yang merasa dirinya tidak mempunyai dosa, yang merasa dirinya tidak mempunyai kesalahan, sehingga enggan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para hadirin jamaah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Bukankah di antara kita ini tidak ada yang suci, yang terlepas dari perbuatan dosa dan kesalahan? Bukankah setiap dari kita ini pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan suatu kedosaan? Dan pastinya dosa yang kita perbuat lebih banyak daripada amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengampuni segala dosa dan kesalahan hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menanti-nantikan kita hambanya untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ma aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian membuat kesalahan di malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengampuni semua dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka beristighfarlah kepadaku, memohon ampunlah kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bahkan dalam hadis qudsi yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubari." Wahai manusia, wahai bani Adam, sesungguhnya apabila kalian berdoa kepadaku, kalian berharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampuni kalian, ala ma kana minka wa la ubari, dan aku tidak akan memperdulikan kesalahan-kesalahan yang pernah kalian perbuat dahulu. Ya bani Adam, law balaghat dzunubaka 'ala as-sama' tsumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, seandainya dosa kalian telah memenuhi langit, lalu kalian beristighfar kepadaku, memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Artinya apa wahai jamaah? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup pintu taubatnya kepada hamba-hambanya yang ingin bertaubat kepadanya. Maka dari itu, kita sebagai hamba-hamba Allah, hendaknya kita bertaubat kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat tidak mesti menunggu diri kita sakit-sakitan. Bertaubat tidak mesti menunggu usia kita tua, tidak. Namun bertaubat dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, selama nyawa kita masih ada, maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi saat ini kita di bulan Ramadan, bulan di mana Allah limpahkan curahan rahmat dan ampunannya kepada hamba-hambanya yang beriman, yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, dia berpuasa menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dia berpuasa bukan hanya menahan haus dan lapar saja, namun dia berpuasa dengan menjaga pemikirannya, dia berpuasa dengan menjaga pandangannya, dia berpuasa dengan menjaga lisannya, dia berpuasa dengan menjaga seluruh anggota tubuhnya.
tubuhnya. Dia berpuasa dengan menjaga hatinya agar jangan sampai hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan hasad, penuh dengan kesombongan. Lalu ia melaksanakan salat sunnah tarawih. Dia membaca Al-Quran, dia menghatamkan Al-Quran, dia bersedekah dengan sebagian harta yang ia miliki, semata-mata karena iman kepadaku, semata-mata karena mencari ridhoku. Apa kata Allah? Maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat di masa lalu. Wahai muslimin, wahai saudara-saudaraku sekalian, berfikirlah, renungkanlah dengan hati kita. Sudah berapa banyak kita melewati Ramadan dari usia kita akil balik sampai dengan saat ini? Sudah berapa banyak kita melewati Ramadan? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau bahkan 60 tahun kita telah melewati Ramadan. Dari sekian banyak Ramadan yang telah kita lewati, apakah ada bekasan? Apakah ada perubahan di dalam kehidupan kita mengenai nilai-nilai Ramadan yang kita jalankan selama ini? Atau malah sebaliknya, Ramadan telah kita lewati berpuluh-puluh tahun lamanya, namun tidak ada bekasan, tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ingatlah wahai hadirin, Ramadan akan selalu ada di setiap tahunnya, namun diri kita belum tentu ada di tahun-tahun berikutnya berjumpa dengan Ramadan, belum tentu. Maka dari itu, di Ramadan saat ini, maka mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita bermuhasabah diri, kita mengintrospeksi diri, kita memperbaiki diri, kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon agar Allah meridai segala amal ibadah kita, sehingga ketika nanti kita keluar dari Ramadan, maka segala dosa dan kesalahan kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana bayi yang keluar dari perut ibunya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita bisa menjalankan segala amal-amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita bisa menjauhi segala apa-apa yang Allah larang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.